A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di kisah teladan di bulan Ramadan. Hari ini Ibu akan melanjutkan lagi tentang kisah para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi selanjutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir dan merupakan seorang anak laki-laki dari seorang ibu yang bernama Yukhabat dan seorang ayah yang bernama Imran. Beliau adalah seorang sepupu dari Nabi Harun alaihi salam, dan Nabi Musa ini dilahirkan ketika zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi bahwa negeri Mesir habis terbakar. Semua rakyatnya mati, kecuali orang-orang Israel yang masih tetap hidup. Ketika Fir'aun bangun, ia segera mencari ahli mimpi untuk mencari arti mimpi itu. Jawaban yang ia peroleh dari para ahli mimpi adalah sebuah pertanda akan datangnya seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Mendengar jawaban itu, Fir'aun segera memerintahkan seluruh tentaranya untuk memeriksa setiap rumah penduduk dan membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Pada saat mendengar kabar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam melalui mimpi untuk menghanyutkan bayinya yang pada saat itu baru berusia 3 bulan ke Sungai Nil. Dengan kekuasaannya, bayi Nabi Musa alaihissalam yang terapung di dalam sebuah peti dan berjalan mengikuti arus sungai menuju kolam pemandian istana Fir'aun. Akhirnya peti itu ditemukan oleh Siti Asyah, istri Raja Fir'aun, yang kemudian membawanya ke dalam istana. Melihat bayi yang ada di tangan istrinya, Fir'aun segera menghunuskan pedangnya untuk membunuh bayi laki-laki yang berada di tangan istrinya. Kemudian Siti Aisyah melindunginya dengan mengatakan bahwa ia ingin melindungi bayi tersebut dan mengangkatnya sebagai seorang anak.
Mendengar itu, Fir'aun pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Maka sejak itulah Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai anaknya Raja Fir'aun dan Siti Asia. Pada suatu saat, Siti Asia sedang mencari seorang wanita yang menyusui bayinya. Dan atas izin Allah, terpilihlah ibu kandung dari Nabi Musa alaihissalam karena tidak ada satupun air susu wanita yang mau dia minum kecuali ibu kandungnya sendiri. Selain memperoleh upah yang besar dari kerajaan atas pekerjaannya itu, ibu Nabi Musa merasa senang dan tenang tanpa rasa takut akan dibunuhnya Nabi Musa oleh tentara Fir'aun. Setelah menginjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, pengetahuan, dan pangkat kenabian, serta diberikan kitab Taurat untuk menghadap dan menaklukkan Fir'aun. Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun karena mendapatkan kabar bahwa Fir'aun telah berencana buruk terhadapnya dan memerintahkan tentaranya untuk menangkapnya. Hal itu terjadi karena salah satu rakyatnya ada yang mati terbunuh oleh Nabi Musa alaihissalam saat ia ingin mendamaikan perkelahian dua orang dari bangsa Bani Israel dan bangsa Fir'aun. Dengan rasa cemas, ia meninggalkan kota, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 21 yang artinya, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir. Ia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Nabi Musa pergi tanpa tahu arah dan tujuan. Beliau hanya berjalan mengikuti langkah kakinya dengan rasa cemas dan khawatir karena takut dikejar oleh tentara Fir'aun. Setelah beliau beristirahat, beliau melihat dua orang perempuan yang tengah berebut air untuk hewan ternaknya. Kemudian Nabi Musa membantunya untuk mengambilkan air dan meminumkannya kepada ternak-ternaknya. Setelah kedua perempuan itu pulang, kedua perempuan itu kembali lagi dan menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Dan kedua perempuan itu mengundangnya untuk ke rumahnya. Dan ternyata kedua perempuan tersebut merupakan putri dari Nabi Syuaib. Setelah bertemu dan dijamu dengan penuh hormat, kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, bahwa ia sedang dikejar oleh tentara Fir'aun. Maka berkatalah Nabi Syuaib, janganlah takut, sesungguhnya engkau telah lepas dari kaum yang zalim. Nabi Syuaib menawarkan kepada Nabi Musa untuk mengambil salah seorang dari putrinya agar dijadikannya sebagai istri. Akhirnya Nabi Musa menerima dan menyetujui tawaran dari Nabi Syuaib, maka kawinlah ia dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang bernama Safura. Ketika sampai di Mesir, beliau pun mengajak kembali Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi melihat itu Fir'aun sangat murka dan memanggil semua tukang sihirnya agar bertanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Fir'aun bahwa beliau akan datang pada hari di mana Fir'aun itu akan mengeluarkan singgasananya dan seluruh rakyat Mesir akan datang untuk memuja dan menyembah Fir'aun. Namun kemenangan berada di tangan Nabi Musa alaihissalam. Karena tukang sihir dari Fir'aun kalah dengan tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular dan memakan ular-ular dari tukang sihir itu. Sehingga para tukang sihir Fir'aun mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, karena Siti Asia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertambah murkalah Fir'aun sehingga ia menghukum mati para tukang sihirnya dan menyiksa istrinya hingga menemui ajalnya. Tibalah saat dimana saat itu Mesir dalam keadaan yang kekeringan sangat lama. Maka Fir'aun menyuruh pasukannya untuk mencari sumber air dimanapun berada. Apapun dilakukan Fir'aun untuk mendapatkan air tersebut. Pada saat Fir'aun dalam keadaan yang sudah kebingungan karena tidak mendapatkan air, hingga salah satu dari penasihatnya mengatakan bahwa Fir'aun itu belum meminta kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pun memanggil Nabi Musa dan memintanya untuk memintakan air pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjanji bahwa jika air telah diturunkan, maka Fir'aun akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah, hujan dengan derasnya turun berhari-hari hingga sungai yang awalnya kering menjadi penuh kembali.
Namun setelah hujan diturunkan, tentu saja Fir'aun melanggar janjinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian itu, rakyat Mesir pada saat itu pula mulai banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas kejadian itu murkalah Fir'aun, lalu ia memanggil seluruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam untuk membunuhnya. Mendengar kabar bahwa beliau hendak dibunuh oleh Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya lari dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya hingga mereka tiba di tepi Laut Merah. Sampai di sanalah Nabi Musa dan para pengikutnya kebingungan karena menemui jalan buntu, sedangkan mereka sudah dikepung oleh tentara Fir'aun. Dalam peristiwa itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan, yang disebutkan dalam surah Toha ayat 77, yang artinya adalah, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di lautan itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Nabi Musa segera memukulkan tongkatnya, dan tiba-tiba air laut itu terbelah menjadi dua bagian. Dan sekaligus di tengah-tengahnya itu menjadi jalanan yang bisa dilewati oleh para pengikutnya. Tidak lama kemudian, Fir'aun dan bala tentaranya menyusul melewati jalan tersebut sambil merasa ketakutan sedikit. Tapi setelah itu Nabi Musa dan pengikutnya telah sampai di daratan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar secepatnya memukulkan tongkatnya kembali ke lautan. Dan seketika air pun tiba-tiba menjadi lautan yang seperti semula. Maka tenggelamlah Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Dari cerita Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun ini dapat kita ambil hikmahnya, yaitu betapa kita harus berusaha terlebih dahulu, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita kerjakan. Dan berubahlah mulai sekarang, karena kematian bisa kapan saja menghampiri kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ananda Soleh dan Soleha telah menonton video ini. Semoga apa yang Ibu ceritakan hari ini dapat kalian ambil hikmahnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.